Nun, an, terangkat. Secara mafrad apa sifat? Mafrad aja. Sifat nggak ada. Oke. Nah, sekarang setelah ilustrasi itu tadi, sekarang kita akan bikin gambaran. Ini adalah gambar A. Ya, sebelah sini. Ini adalah gambar B. Lihat nih. Ini adalah gambar C. B, C. Ini adalah gambar D. Nah, ujung lidah nggak ada hubungan. Kenapa? Karena sekali lagi kita lagi ngomongin sifat. Jadi yang dimaksud dengan sifat, lidah sifat itu adalah lidah A B, A B, tengah belakang, tengah belakang, tengah belakang. Tinggal setelah itu kita kunci mana yang dimaksud dengan istiqlal, mana yang dimaksud dengan itbaq, mana yang dimaksud istifal, mana yang kita. Oke, istilah apa tadi? Terangkat. Lawannya istifal, rendah. Itbaq apa tadi? Tertutup. Tuh. Itbaq, tobak, tobak, tobak itu penutup. Lawannya terbuka. Oke, sekarang apa barometernya? Barometernya adalah 7 huruf istilah. Khusso, tin, il. Sekarang masukin dari khusso, tin, il. Ini nih 7 huruf yang akan menjadi barometer kita. Kho, sod, dod, woi, lo, tin, to, kof, dan zo. Rasakan. Ini namanya belajar analisa nih, tahqiq nih. Kita bisa aja gampang nyebutin. Nih, yang ini adalah lidah istilah, yang ini adalah lidah istifal. Ini adalah, cuman itu enggak membuat kita membuka, terbuka. Oke. Biar kita yang memikir sendiri. Ucapan kho dalam posisi tebal. Ah, 1, 2, 3. A, B, C, D. Yang mana gambarannya? C. Yang mana? C. Ulangi. A, tidak ada yang terangkat. B, tengahnya yang terangkat. C, pangkal doang yang terangkat. D, tengah dan pangkal bersama terangkat. Ulangi. A. Kalau bunyi antum udah oke, antum akan menjawab C. Mantap. Ini kho dari kelompok huruf istilah. Setelah itu sod. Aus. 1, 2, 3. Rasakan. A, B tengahnya, C pangkal belakang, D pangkal dan tengah bersamaan. D. Apa? D. Apa? D. B. D. 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 Kalau antum ucapinnya benar dan jawabannya adalah di sini sol. Bon, 1, 2, 3. Au. Yang mana? D. Hah? D. Mantap. D. Ghoin. Au. Yang mana? Mantap. C. To. Au. Yang mana? C. Yang mana? Mantap. Kof. Au. Yang mana? C. Mantap. Nah, keren nih. Zo terakhir. Au. Rasakan yang terangkat mana? Mantap. Ini dia. Ini adalah penyebaran huruf isti'la.
Maka setelah dari sini ternyata istilah itu terbagi menjadi dua. Istilah yang ketika aktif dia, yang terangkat itu pangkalnya doang. Sama yang kedua, istilah yang ketika aktif itu yang terangkat pangkal dan tengah bersamaan. Ini nanti akan nyambung ke pembahasan berikutnya tentang itbaq tertutup dan infitah terbuka. Apa itu tertutup? Aulanya tertutup. Lihat, mana bagian yang tidak ada yang terbuka, itulah itbaq. A, B, C, D. C, ini dia tertutup nih. Lalu ini gimana nih? Ini gimana nih? Ini nggak ada urusan. Karena ini bukan aula tebal tipis, bukan lidah tebal tipis. Ini mana yang terbuka? Ini terbuka dua-duanya. Ini mana yang terbuka? Ini terbuka. Ini mana? Ini terbuka. Maka ini semua adalah infitah, terbuka. Bahkan istilah yang di sini pun statusnya infitah, terbuka. Sedangkan di sini istilah di sini statusnya itbaq, tertutup. Di sini paham? Oke, setelah itu lanjut lagi pembahasan berikutnya. Istilah yang menerima karakter lemah atau terbuka, infitah, alias mana aja istilah yang terbuka? Qaf, ghain dan kha, maka ini beda statusnya dengan istilah yang tertutup. Di mana ini adalah level tertinggi dari huruf istilah. Dia tidak menerima karakter lemah sedikit pun. Dalam kondisi apapun tetap tebal. Fathah, so, bo, o, wo, doma, su, du, bu, bahkan kasroh pun si, di, dan tidak boleh si, di. Bedakan dengan ini. Kalau ini dia ada saatnya dia lemah dia. Ada saatnya dia lemah. Nah, lemahnya huruf isti'la yang infitah ini terbuka nih, maka dinamakan tafkhim nisbi. Pertama kali Anda mendengar tafkhim nisbi adalah tahun 2009 akhir. Apa tafkhim nisbi itu? Tafkhim pada huruf isti'la. Kenapa? Karena huruf isti'la itu secara teori dia tebal. Isti'la walaupun bunyinya tipis, khi, ri, dia tetap namanya tafkhim. Yang Allah Ta'ala menyebutkan di dalam risalah tafkhim dan tarkik. Tsumma al-mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin thalathin wahyah maftuhuha, madmumuha, maksuruha, dan seterusnya. Nanti ada di pembahasan tentang fala yuqalu innaha fahya wa in takun bi adna manzilah fala yuqalu innaha raqiqah aw biddiha tilka hiya al-haqiqah. Fahya wa in takun bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah fala yuqalu innaha raqiqah aw biddiha tilka hiya al-haqiqah. Huruf-huruf isti'la itu wa in takun, walaupun dalam kondisi adna manzilah, kedudukan yang paling lemah, fala yuqa fakhimatun qat'an, tetap tafkhim minal mustafilah, dari huruf istifham, artinya dia tetap tafkhim. Fala yuqalu innaha raqiqah, maka dia tidak dikatakan tarqiq. Kalau dia seperti selain huruf isti'la. Si, tarqiq apa tafkhim? Bunyi itu si, tebal apa tipis? Tipis, tarqiq. Li, tebal tipis? Tipis, tarqiq. Khi, tebal tipis? Itulah tafkhim nisbi.
bunyinya tipis, teorinya tebal. Fala yuqalu, tidaklah dia itu dikatakan raqiqah, tarqiq. Kalbib biha, seperti selainnya, selain huruf istilah. Apa itu tafkhim nisbi? Tafkhim secara teori, karena huruf istilah itu tafkhim, seterusnya tafkhim, dan tidak ada yang mengatakan tafkhim. Tapi kalau dia istilahnya itu tidak mencapai derajat itbaq, dia menerima karakter lemah. Kapan? Di antaranya ketika kasrah. Khi tidak boleh khi. Ti tidak boleh ti. Ri tidak boleh ri. Namanya apa? Tafkhim nisbi. Khusus untuk kha dan ghain, maka dia ada lagi yang lain tambahan selain kasroh, yaitu sukun setelah kasroh. Talaka, wana, tarofa. Kecuali kalau setelahnya huruf tafkhim. Roko, roja. Oke, catat baik-baik ya. Ulang lagi. Jadi setelah kita mendapatkan penjelasan ini, huruf istilah itu adalah terangkat. Apanya yang terangkat? Lidah tebal tipis. Yang mana yang dimaksud lidah tebal tipis? Tengah belakang, do. Apa? Pangkal belakang, do. Apa bedanya? Pangkal belakang, udah pangkal belakang pula. Naiknya pangkal lidah. Naiknya pangkal lidah. Suara gaib. Cung. Apa itu istilah? Ya, sok cung. Apa itu istilah? Terangkatnya pangkal tengah lidah, do. Apa itu istilah? Terangkat pangkal lidah, do. Apa itu istilah? Awal lidah, do. Cuma ada 5 menit ini. Yang lain, apa itu istilah? Perangkatnya lidah, pangkal atau pangkal. Lidah tengah atau pangkal? Do. Terangkatnya lidah, do. Terangkatnya APP. Itu umum sekali, do. Apa itu istilah? Secara spesifik ya. Udah jadi itu dor. Apa? Naiknya pangkal lidah. Tadi sama aja itu. Terangkatnya pangkal lidah, dor. Ayolah. Ini udah dijelasin tadi. Belum ada yang itu ya. Oke, sekarang kita pertanggungjawabkan. Tadi apa? Jawaban pertama terangkatnya. Coba cung. Tadi yang ngejawab siapa aja? Yang ngejawab tadi siapa aja? Antum apa tadi bilang? Apa awal lidah doang? Apa awal lidah doang? Gimana coba udah awal terangkat pula? Loh, apa absurd? Yang lain kemana tadi yang jawab aja? Apa tadi? Coba terangkatnya pangkal dan tengah lidah. Berarti yang ini kan? Ini huruf istilah. Terus ini nggak dianggap gitu. Yo, mana lagi? Apa tadi? Pangkal lidah. Ini huruf istilah. Terus ini nggak dianggap gitu. Mana lagi tadi? Apa tadi? Terangkatnya tengah atau pangkal lidah. Ini terangkat. Ini ada huruf istilah di sini. Terangkatnya lidah. Terangkatnya lidah. Terangkatnya lidah. Ini lebih abstrak lagi. Apa jadinya? Tak bisa sih. Jeruk belum dibilangin. Terangkatnya pangkal lidah atau pangkal dan tengah lidah. Ketika ada pertanyaan apa itu istilah, terangkat doang itu nggak menjawab apa-apa. Naik ke level berikutnya dari pertanyaan. Maksudnya terangkat apa? Terangkatnya pangkal lidah
atau pangkal dan tengah saat pengucapan. Sik itulah isti'la. Paham? Apa itu isti'la? Terangkat. Oh, udah itu aja dulu. Terangkat. Apa maksudnya terangkat? Terangkatnya pangkal lidah ini huruf isti'la atau pangkal dan tengah untuk huruf yang sisanya dari seluruh huruf isti'la. Sekarang itbaq itu adalah tertutup. Apanya yang tertutup? Tertutupnya aula. Tebal tipis. Nah, kalau tertutup cuma satu, nggak ada pangkal atau tengah, nggak ada. Pokoknya kalau tertutup ya udah tertutup itu. Tidak ada yang terbuka sedikit pun. Apa itu terbuka? Terbukanya aula tebal tipis. Nah, gampang kan? Jadi nanti kita ada kuis lagi nih tentang bab sifat. Kita pengen lihat apakah yang paling sesuai itu adalah mempertahankan gelar juara bertahan. Apakah masih Pak Slamet lagi yang memegang juara atau bergeser dalam bergilir. Oke, bab isti'la dan itbaq sudah. Next, sekarang masuk ke sebelum lanjut, sekarang kita praktekin huruf kho, sifat pertama, satu antara hamas dan jahar. Gimana tadi cara cepatnya? Bunyiin aja, ngalir dengan napasnya. Kalau ngalir maka di hamas, kalau nggak ada nafas maka di jahar. Oke, coba ucapin huruf kho 1, 2, 3. Mau tebal mau tipis bebas, karena kita belum masuk tebal tipis. Ngalir apa mati? Ngalir. Maka di hamas. Suaranya ngalir mati? Ngalir. Tidak. Itu suara ngalir apa mati? Maka di bawah. Lihat, ada yang terangkat pangkal atau pangkal tengah? Ada, maka dia isti'la. Ucapin lagi, tertutup atau ada yang terbuka? Terbuka, maka dia isti'la. Dah, sekarang karena tidak akan membantu lagi. Sebutkan sifat-sifat dari huruf shad. 1, 2, 3, 4. Sekarang pergantian sifatnya kita mulai dari 2 detik dulu. Sebutkan sifat-sifat dari huruf jim. 1, 2, 3, 4. Kita bikin challenge. Yang siap di bawah 2 detik untuk menyebutkan setiap sifat. Kita akan ambil 3 dari Iwan, 3 dari Ahwat. Nanti ada yang sama kayak urus nyebutin huruf shad. Nanti dia nyebutin sifatnya 1, 2, 3, 4. Kita akan lihat siapa yang paling cepat. Kita coba dulu. Oke, kasih waktu 10 detik buat latihan. Cuma sampai itbaq aja ya. Oke, metode antum mengungkap tadi sudah kita bantu. Caranya cuma 2 yang paling efektif. Akselerasikan dengan bunyi atau hafalin dengan teori. Dengan teori, kalau untuk mengecek huruf hamas gimana? Ya udah hafalin, ada nggak di huruf fah atau syakat? Nah itu mencari dengan teori. Sekarang 3 orang. Kita pengen duel antara Ikhwan sama Ahwat. Kita itu sampai 5 sampai 10 ya. 1. Kalau pada akhirnya Ikhwan gak ada yang ngacung ya nggak apa-apa, cuma jadi catatan aja. 2, 3, berdiri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. 3 lawan 2. Bu kesini bu. Kesiko. Nah. Udah? Tarik nafas dulu. Oke. Dal. 1, Jahar. 2, Syiddah. 3, Istifal. 4, Fitah. Dal. Nah, hitungannya masih 2 detik nih. Fa. 1, 2, 3, 4. Dor.
Zai. 1, 2, 3, 4. Duduk. Ibu, coba kita off. 1, 2, 3, 4. Duduk. Tapi keren, udah berdiri aja udah keren. Ibu, lam. 1, 2, 3, 4. Duduk. Nah, antum sekarang nih, apakah berdiri yang beruntung? Nah, atau karena memang antum layak dikatakan juara? Soal kedua. Sin. 1, Hamas, 2, Rokoah, 3, Istifal, 4. Fitah. Oke, sekarang 1 detik. Ain. 1, Jahar, 2, 3, 4. Dah, duduk. Besok gitu lah gambaran munakosya tuh, mau nggak bisa ada. Sin, hamas, rafwa, istifal, infitah, ismat, sofir. Mau huruf apa? Nanti sebutin huruf, kira-kira huruf yang paling susah. Dan gak akan ada huruf yang paling susah itu, karena susah pada itu relatif. Lam, jahar, tawasud, istifat, infitah, idlaq, inhiraf. Apa lagi? Wow, Hah? Wow, jahar, jahar istifal. Kita apa kan? Kopi dulu. Ulangi. Berapa? Wow, 1. Ada nggak di hamas? enggak, Dah, jahar pasti. 2, ada nggak di sida rukwa? Maka tawasud. Kecuali wow mad ya. Kecuali wow mad. Wow di sini maksudnya adalah wow sukun, au, lin. Mad itu nanti ada kalam di sana. Oke, 3. Ada nggak di isti'la? Maka dia pasti istifal. 4. Ada nggak di itbaq? Maka dia pasti kita. 5. Ada nggak di ismat? Di idlaq? Lagi-lagi wow ini untuk ismat idlaq. Nanti setelah ini kita bahas. Walaupun dia huruf bidir, tapi dia nggak masuk huruf idlaq. Terus sifat yang jomblo nggak ada yang bikin wow. Tinggal masalah pembiasaan aja lah. Kalau nanti bisa. Berikutnya sekarang kita membahas sifat ismat dan idlaq. Wa farramil bil huruful mutlaqah. Wa farramil bil huruful mutlaqah. Farra min lubbi. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Fa. Ucapkan. Fa. 1, 2, 3. Ucapkan fa. 1, 2, 3. Yes. Ketahuan orang baru. Sukunkan. 1, 2, 3. Oh. Antum merasakan itu mudah apa susah? Mudah. Gak ada. Karena bilang mudah susah itu versi apa? Coba ucapan sin. 1, 2, 3. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah. Mudah itu bahasa tajwidnya idlaq. Susah itu ismat. Ada nggak huruf sin di idlaq? Enggak. Nah, berarti susah dong. Ucapan lam. 1, 2, 3. Mudah apa susah? Mudah. Udah. Ada nggak di idlaq? Enggak. Udah ada kan. Ucapan ha. 1, 2, 3. Mudah apa susah? Mudah. Hah? susah. Susah. Allah.
Oke, sekarang kita masuk di pembahasan yang bahkan Imam Syatibi ini menghapuskannya. Jadi nggak mempengaruhi bunyi. Kalau yang 1, 2, 3, 4 sebelumnya itu sangat mempengaruhi bunyi. Artinya setiap huruf apapun dia tidak akan bisa lepas dari yang 4. Ambil contoh. Sin. Sifat pertama adalah hamas. Ucapkan sin tanpa hamas. 1, 2, 3. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, sekarang boleh pakai hamas ya. Tapi jangan pakai sifat yang kedua, yaitu rohwa, ngalir. Jangan sampai mengalir. Boleh pakai nafas, tapi jangan sampai mengalir. 1, 2, 3. Mana? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, bolehlah hamas, bolehlah rohwa. Tapi jangan yang ketiga. Jangan pakai sifat istifal, alias angkat si lidah atau manisnya yang mana aja. Mau yang pangkal ke, pangkal boleh. Yuk, ucapkan sin dengan mengangkat lidah tebal tinggi. 1, 2, 3. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Oke, berarti harus hamas, rohwah, boleh istifal. Tapi jangan yang keempat. Alias yang keempat itu adalah dia terbuka. Tutup aulanya. Enggak bisa. Angkat pangkal dan tengah bersamaan. 1, 2, 3. Enggak bisa. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Sekarang ucapan sin dengan ismat idlaq. Ismat susah, idlaq mudah. Ucapan sin dengan susah. 1, 2, 3. Ucapan yang mudah. Nggak ada hubungan, nggak ada urusan. Itulah sehingga nanti di Imam Syatibi ismat idlaq itu dibuang, tidak ada. Tapi karena kita pakai Ibnu Jazari maka tetap ada. Nah, tinggal sekarang kita ungkap apa maksudnya ismat dan idlaq di sini. Maksudnya ismat dan idlaq di sini kita ambil dari dua sisi. Sisi pertama adalah mudahnya keluar karena dekat dengan tempat keluar. Susahnya keluar karena susah dari tempat jauh dari tempat keluar. Fa di mana posisi bibir. Ro ujung lidah. Mim bibir. Nun ujung lidah. Lam ujung lidah. Ingat dengan sifat inhirofnya nanti ya. Walaupun makhraj aslinya adalah sisi lidah bagian bawah, tapi tetap dia akan ada ujung lidahnya. Oke. Ba bibir, ya, huruf-huruf dekat dengan tempat keluar semua. Kalau ibarat kata di sini ada orang. Siapa namanya? Di sini misalkan adalah ada Desi, ada Desa, Deso, Desu, Doso. Itu sana. Pertanyaannya adalah siapakah yang paling mudah keluar? Doso. Serius? Doso itu harus lewatin dulu, deso, desu, harus lewatin ini dulu, lewatin ini, baru bisa keluar. Sedangkan yang di depan pintu tinggal leset nyampe. Itulah maksud ismat idlaq. Jadi huruf-huruf yang bukan huruf ujung, yang diwakili oleh 3 huruf lam, nun, sama ro, dan lam, nun, ro itu 3 serangkai, selalu ada gitu. Kalau ada lam, nun, ada ro biasanya. Di tawasud juga ada lam, nun, ro 3 serangkai, sehingga kita ada seperti istilah persahabatan kita ini antara ratna 1, ratna 2, ratna 3 seperti lam, nun, dan ro yang mana-mana selalu bersama. Yang mana sini ada di salah satu ketiga. Oke, tinggal ratna yang keempat ada di Depok. Belum saya ikut bergabung.